Ya, share. Oke, nah sekarang kelihatan ini PowerPoint saya. PowerPoint, Word. Kelihatan, Pak. Oke ya, makasih Dela ya. Jadi ini adalah kalau suara saya nggak kedengaran kasih tahu ya karena hujan lebat di tempat saya. Ya, jadi ini adalah proyek kita. Proyek kita adalah menulis suatu artikel ya dari minimal 30 artikel jurnal yang kita baca, minimal terakreditasi Sinta 4 ya. Nah, Sinta 4 kenapa? Ya karena supaya lebih mudah dan banyak ininya ya. Jurnalnya yang bisa kita lihat ya. Nah, yang kemarin saya kasih contoh itu dari jurnal Q1 Sinta 1 ya. Jadi Sinta 1, Sinta 2 gitu ya. Jadi kalian bisa cari lagi di tempat yang lain yang lebih mudah ya. Dan pada umumnya kalau yang Sinta ini gratis ya, tidak bayar ya. Nah, sekarang kan tanggal 13. Jadi kalian tanggal 16 itu artinya 3 hari lagi, yaitu hari Jumat ya, malam Sabtu. Itu saya kasih tanggal 17 ya, tanggal 17 saja. Terus nanti saya rubah ya di internet, ingatkan ya. Tanggal 17 artinya malam Minggu ya. Malam Minggu itu hari Sabtu. Sudah ada 20 jurnal minimal 20 jurnal yang dikumpulkan di e-learning. Sehingga minggu depannya sudah 30 ya. 30 dan nanti ujian kita basisnya dari sini. Dari apa yang kalian tulis. Saya tidak kasih ujian, ujiannya adalah menulis ya, menulis suatu tinjauan pustaka berbasis 30 jurnal, ditulis dengan perujukan otomatis, tidak plagiat. Ya, nah itu yang akan saya periksa nantinya ya. Jadi kalau itu benar ya saya kasih nilai tinggi, tidak susah ngasih A ya, bagi nilai saya. Tapi nanti kan ada nilai dari Bu Hilda dan dari Pak Gatot ya. Nah, ya yang lalu kan tulis tangan ya. Nah ini sekarang ini karena kita seperti ini nggak perlu tulis tangan ya. Nah, tapi boleh diketik ya, mesti diketik karena supaya apa? Karena saya nanti memeriksa ini, apakah kalian sudah mengadakan perujukan secara otomatis. Nah, perujukan otomatis tidak mesti menggunakan Word dari yang seperti ditunjukkan oleh si Delsika. Bisa menggunakan Mendeley, bisa menggunakan Zotero atau apapun sepanjang perujukannya otomatis. Ya. Nah, ditulis dalam format Word. Kenapa? Karena supaya saya bisa periksa. Kalau di Word, saya klik nama yang kalian rujuk itu, dia akan terbayang. Dan itu pasti bisa saya lihat langsung ke daftar pustakanya. Ya. Menggunakan apa yang sudah kita, oke ya. Dari setiap jurnal, kita mesti merujuk minimal 3 paragraf. Ya, 3 paragraf. Kemudian dari paragraf-paragraf ini kita membuat parafrase atau ringkasan ya. Kalau ringkasan tentu kita tulis ulang ya dengan kalimat kita sendiri. Kalau parafrase sudah pasti tulisan kita sendiri ya. Informasi yang telah diberikan pada teladan dan dibicarakan di kelas. Kemudian kita mesti tentukan yang kita tulis itu masuk di mana dari 5W1H. What, who, where, when, why, how. Ya, jadi mesti kita kasih tanda. Kita kasih tanda nanti contohnya dalam ini kita akan lihat ya. Nah, yang dikumpulkan pada tanggal 17 September adalah daftar nama jurnal yang disitasi dan parafrase saja. Ya. Boleh paraphrase atau tulisan sendiri ya berbasis ringkasan dari 20 artikel jurnal. Minimal ya. Syukur-syukur kalau 25 sudah bagus karena 15-nya kan sudah ada.
Ya, 15-nya kan sudah kalian kerjakan. Kemudian setelah itu buat artikel seperti yang diteladankan. Pada tanggal 27 Desember, basisnya adalah 30 bacaan jurnal. Paling lambat tanggal 27 September, yaitu hari apa itu 27? Hari Selasa. Ya, jam 12 WIB bagi kelas teknik pertanian, dan 29 September bagi pagi, jam 12 pagi untuk kelas THP. Bagi THP. Ya. Nah, pada tanggal 27 September ini, kita kumpulkan semua tugas kita, ya, semua tugas kita dalam satu file. Dengan nama file adalah nama depan Anda, name, ujian metil 22, kelas, nah ini salah nih, bukan PDF ya, doc X ya. Jadi formatnya format Word ya. Format Word. Ya. Kemudian kelasnya ditulis kelas tab A, tab B, atau tab Palembang atau kelas THPA. Ini nyambungnya kelas THPB atau kelas THP Palembang. Ya. Nah, kalau yang angkatan 22, angkatan 20 ya. Angkatan 20 sama kan ada tab A, tab B ya. Kalau nggak ada tab A ya sudah tab aja. Tab Layo ya, tab Layo atau tab Palembang ya. Nah, template-nya adalah sebagai berikut. Template-nya adalah sebagai berikut. Ini jadi kita tulis contoh nih ya, template-nya seperti ini. Ini daftar informasi dari jurnal yang dirujuk. Nah, tentu ada yang salah di sini ketinggalan. Tulis nama. Oh. Kelas name ya. Ya. Jadi seperti ini. Jadi ini di nomor 1. Ini ada sumber judul artikel ya, dan sumber artikel lengkap. Copy paste termasuk akreditasi ya, di copy paste. Jadi ada judulnya di copy paste ya. Nah, kalau akreditasinya dilihat dia Sinta berapa. Kalau di internasional tulis internasional. Ya. Kemudian kita ambil minimal 3. Ini kan saya buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lebih dari 3 ya, 6 saya buat ya. Kemudian dari masing-masingnya itu ya, kita boleh ini. Boleh misalnya 2 seperti ini. 2 saya kasih 2 paraphrase, 2 paragraf ya, 2 alinea saya jadikan 1 di sini yang paraphrase-nya. Jadi boleh bukan setiap alinea kita paraphrase, tapi 2 alinea bisa kita rujuk dia menjadi 1 cerita. Ya, demikian seterusnya ya. Nah, informasi asli akan diekstrak ya. Ini tulisan dari topik pengeringan ya, copy paste. Copy paste langsung dari jurnalnya. Ya. Jadi di copy paste langsung dari jurnalnya ya. Ya, jangan repot lagi nulis, yang karena kita menulis hanya sebelah kanan. Ya. Jadi copy paste ditempel aja. Ya. Kemudian setelah itu ya oke ya. Setelah itu ini jadi contoh. Nah, jadi kita ada contoh ya. Oke, saya kecilin. Ya, kemudian 17 September ya. Oh, ini kok jam 8 pagi. Jam 23.59 tadi. Ya.
sesuai dengan mesin Freudian class. Dan ditulis ya. Nah, tadi ini kan di sini kita kasih nih keterangannya. Dan keterangan 5W1H ya. 5W1H ya. Jadi apa dia what atau apa nanti kita kasih, nanti lebih jelasnya di contoh ya. Nah, dan kemudian setelah itu ini yang tanggal 27 ya. Yang tanggal 27 kalau bisa minggu depan ya. Minggu depan tanggal berapa tuh? Tanggal 20. Oke ya. Nah, itu ditulis di sini yang what. Tapi yang dikumpul tanggal 23 hanya ininya aja, daftar ini saja ya. Daftar saja. Sama ini ya. Kemudian yang what dikumpul di sini. Yang what tadi, nah ditempel aja sini. What. Semua yang what ditempel. Ya. Ditempel semua yang what. Ya, nanti kita lihat digabung. Yang why semua digabung, dikelompokkan. Yang who kelompokkan. Yang when, yang where, how. Ya, nah itu semua dikelompokkan. Kelompokkan, masing-masing yang how ditempel sini. Pak, ada yang dua bisa where sama how, Pak? Boleh, dua-dua ditempelkan ya. Nah, selanjutnya disusun berbentuk seperti suatu alur cerita. Ya, perhatikan contoh yang di bawah. Oke, ini ya. Nah, ini contoh ini topiknya apa saya? Saya topiknya, jadi pertama kali memang kalian mesti menentukan topik. Pengeringannya tentang apa? Pengeringan kopi misalnya. Oh, pengeringan kopi. Ya, alat dan mesin pengeringan kopi. Ya, alat mesin, ya semua alat dan mesin pengeringan kopi ceritanya pengeringan matahari, pengeringan menggunakan sangrai, pengeringan menggunakan sumber panas ekstra, pengeringan menggunakan sekam dan sebagainya. Ya, nah ini yang topik saya. Ya, nih topiknya dengan topik ini kebetulan yang lalu ya. Ini THP contohnya. Topik ini adalah kopi luwak. Nah, kopi luwak ya. Ini contoh saya, contoh ini ya. Jadi kopi luwak ini saya tulis di sini, saya cari ya, saya cari jurnal. Ya, ini ada jurnal nama penulisnya Jane H. Donbals ya, tahun 2006, Coffee and Health. Nah, kopi dan kesehatan ya, a review of recent human research, critical review in food science and nutrition. Ya, Pak, kok bahasa Inggris? Ya, karena saya carinya karena saya kan sudah dosen, jadi saya mencari yang lebih bagus ya. Nah, dari jurnal ini, dari jurnal yang nomor 1 ini, saya baca, oh ada yang menarik nih. Yang menarik, ini alinea pertama yang atas nih ya. Yang atas, ini saya tulis saja 1. Ya. Kita cari warna merah. Merah. Ini alinea 1 yang saya ambil ya, ini 2 ya. Nah, ini 3 ya. Nah, 3 alinea ya. Jadi saya ambil 3 alinea. Ya. Nah, dari alinea 1 dan 2, makanya saya kasih tanda hijau dia ya. Siapa itu? Muhammad Faiz, ketikkan dulu. Faiz. Ya. Jadi menurut saya 2 alinea ini bisa saya jadikan 1. Saya ringkas. Ya, saya tulis ini. Saya tulis, ya dia 2 ini kan. 2 paraphrase. Jadi ini saya ambil
ceritanya ini ya segala macam larutan kimia. Saya nggak mau ngambil kimia ininya, segala macamnya ini. Saya hanya mau tahu, oh dia mencerita larutan ekstrak kopi merupakan minuman yang paling digemari di seluruh dunia karena aroma dan cita rasanya. Zat lain yang menjadikan kopi disukai adalah kadar kafein yang memberikan efek stimulansia. Ya, efek stimulansia mempunyai pengaruh meningkatkan tekanan darah akut, meningkatkan laju metabolisme dan diuresis. Langsung saya tulis nih, Higdon dan Frey. Kenapa saya tulis di sini? Ini tulis manual ini ya, manual. Ya, bukan otomatis ya. Kenapa? Karena saya takut lupa nanti. Jadi kalau nanti saya copy paste ini saya pindah, oh Higdon dan Frey yang mana? Nah, ya. Nah, kemudian saya lihat ini ya, dua, perhatikan. Ini apa ini? Oh, kenapa? Ya, menurut saya ini kenapa kopi. Ya, jadi saya tulis why. Perhatikan boleh membuat paraphrase dari 2 atau lebih paragraf menjadi 1 paraphrase. Ya, jadi boleh digabung. Nah, sebetulnya ini bisa lebih panjang. Ya. Hanya saja saya agak malas. Kalau kalian tentu bisa lebih panjang tentunya ya. Lebih panjang, ini supaya lebih ini. Jadi kalau dibaca begitu ya. Walaupun seperti ini katanya ada temuan yang bertentangan. Nah, oke. Jadi saya tidak bahas di sini ya. Mestinya saya sebut itu. Ya, saya sebut jadinya lebih panjang. Lebih dalam. Enggak apa-apa ya. Nah, kemudian alinea 3. Alinea 3 ini saya kasih intinya apa Pak alinea 3? Ini yang saya kuningkan. Ya, yang saya kuningkan ini seperti yang kita berikan pada minggu lalu. Ini yang saya kuningkan adalah kalimat-kalimat inti yang saya baca yang menarik bagi saya. Ya. Nah, setelah saya baca ini seperti ini, nah yang atas ya, konsumsi kopi dihubungkan dengan ya peningkatan serum total yang lebih tinggi dan LDL konsentrasi LDL kolesterol ya. Nah, jadi ini meningkatkan apa? Kolesterol LDL dan meningkatkan total serum ya, total serum LDL ya. Dan ini berbahaya kalau LDL tinggi itu berbahaya bagi jantung ya. Jadi ini kenapa saya mencari ini yang tidak begitulah. Kita bagaimana minum kopi yang sehat. Nah, kemudian apa lagi ditulis ya? Meta analisis dari 14 randomize control dari efeknya. Efek konsumsi kopi pada konsentrasi serum kolesterol ditemukan bahwa konsumsi dari kopi yang direbus. Ya, kopi tubruk kalau di kita kan direbus ya. Nah, ya, coffee dose dependently meningkatkan serum total dan konsentrasi kolesterol LDL. Ya. Sementara konsumsi dari kopi yang disaring seperti menggunakan alat buat kopi menghasilkan amat sedikit peningkatan dalam serum kolesterol. Ya, ini ada rujukan nomor 13 dia ya. Ya. Faktor yang meningkatkan kolesterol ini pertama diisolasi dalam minyak kopi. yang adalah diterpenes yang diekstrak dari kopi bubuk selama proses perebusan. Ya. Kemudian saya ambil lagi di bawah, ini kan saya maksudnya kopi sehat. Ini kan kopi yang tidak sehat. Ya. Kemudian di sini kolesterol ester transfer CETP aktivitas ini dapat berkontribusi pada peningkatan kolesterol LDL. Jadi kalau minum kopi, ya itu yang meningkatkan kolesterol LDL. Ya. Nah, jadi saya tulis, saya ringkas, saya tulis, mestinya bisa lebih panjang juga. Jadi kalau kalian boleh bisa lebih panjang ya. Kopi yang diminum dapat meningkatkan kolesterol total dan kolesterol LDL khususnya pada kopi yang penyediaannya dengan cara direbus. Bubuk kopi yang direbus melepaskan senyawa diterpenes dalam bentuk kafestol dan kahweol yang berpengaruh dalam meningkatkan kolesterol pada manusia. Oh, ini why, kenapa ya? Oke. Nah, ini saya ambil yang kedua, ini kebetulan masih
masih ini ya. Tentu saya mesti cari, kalau saya sebagai dosen, sebagai apalagi profesor, ya mesti lebih ini ya. Nah ini berapa alinea yang saya ambil? 1. Nah, ini bukan contoh yang baik ya. 1, mestinya cari 3 ya. 3. Nah, saya lihat di sini ini ada yang saya hijaukan. Maka yang saya hijaukan itu saya ini ya. Aroma dan cita rasa minuman kopi dipengaruhi oleh tempat asal ini ya. Komponen aromatik amat penting dalam minuman kopi karena merupakan konstituen utama dari sensori meminum kopi bagi peminum kopi ya. Banyak studi telah meneliti tentang dampak asal kopi ya, derajat penggonsengan dan lama penggonsengan dan suhu, kombinasi suhu terhadap pembentukan komponen volatil yang bertanggung jawab kepada cita rasa dan aroma kopi. Ya, nah saya tulis sini aroma dan cita rasa. Jadi kan saya salin ya, aroma dan cita rasa minuman kopi dipengaruhi oleh tempat asal geografis kopi, komposisi kimia biji kopi, derajat penyangrai, suhu dan lama penyangrai. Ya, nah, kelihatannya itu kan yang tadi ini. Nah ini kalau menurut saya what. Kalian nanti boleh yang kalian buat ya apa gitu ya. Nah ini 2 alinea. Nah, mestinya lebih ya. Yang berikut ini yang nomor 3. Ya, yang nomor 3. Nah menurut saya bisa dapat 2. Ya saya buat 2. Tidak mesti 1 seperti tadi ya. Nah, ya di sini contohnya. Perbedaan aroma ranjing kopi berasal dari sejumlah sumber ya. Berbagai dari kopi, cultivar kopi, tanaman kopi, ya. Kemudian secara intrinsik back to back seasonal variation, ya, juga dapat berpengaruh terhadap perbedaan itu, ya. Dan sumber dan ini apa? Sumber asal lokasi kopi. Ya, makanya kita punya kopi pagar alam, kopi semendo, ya. Itu menentukan, ya, menentukan cita rasa kopi. Selanjutnya ya suhu dan seterusnya tadi ya sudah sama itu ya. Nah, lebih dari 85 komponen kopi telah dihubungkan dengan RNG kopi. Ya, kemudian keton, asid, fenol, furan dan sebagainya itu berpengaruh juga. Nah, saya ambil yang atas berbagai faktor berpengaruh terhadap mutu kopi seperti daerah asal, kultivar, musim, perbedaan metode pengolahan pasca panen, dan umur simpan sebelum penyangrai. Suhu, lama penyangrai, serta profil penyangrai, serta tipe alat penyangrai juga mempunyai peranan dalam cita rasa kopi. Ya. Kemudian di bawah yang bawah, penentuan faktor penentu cita rasa kopi merupakan suatu hal yang relatif kompleks karena lebih dari 850 senyawa aroma memberikan peranan dalam cita rasa kopi khususnya setelah proses penyangraian dan penggilingan. Metode dan intensitas penyangrai mempunyai korelasi dengan senyawa keton, asam fenol, furan, piran, tionis, dan seterusnya. Nah ini Fish et al. Saya tulis Fish et al. Ini yang atas ini what. Oh, juga ada where. Where itu apa? Oh, dari mana kopinya datang? Nah, jadi yang bawah juga what. Apa? Jadi kita kan kalau mau menulis kita mesti bilang apa, mengapa, di mana, siapa, ya, dan bagaimana. Ya, jadi kita ini kan ya. Nah ini dan seterusnya ini ke bawah ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Sudah paham? Ada? Farhan? Paham? Farhan? Iya, Pak. Paham? Iya, Pak. Mengerti nggak cara yang tadi saya buat itu?
Sejauh ini Farhan masih cukup mengerti, Pak. Tapi paling kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang masih Farhan bingung kan, itu bakal Farhan tanyain. Oke, makasih ya. Semoga yang lain juga sama ya. Jadi kita lanjut ya. Jadi ini yang contoh saya, sebelumnya saya tidak buat ini. Nah, sekarang kalian mesti baca lebih dari 3 alinea yang kalian copy paste. Ini kan kalau saya copy paste ini. Ya, ini saya copy paste. Saya tempel aja di sini. Ya. Nah, demikian seterusnya, setiap saya selalu apakah what, apakah why, apakah where, apakah when, apakah who atau how. Ya. Dan seterusnya ini ya. Ya. Nah, ya ini ya. Nah, ini ada orang Indonesia ini. M. Muzaifa Dasni 2016, Expression Study of Gayo Specialty Coffee. Karena tadi daerah kan, saya ambil Gayo. Ya. Ini ada ini ya. Ada Gayo, ini di jurnal ini. Ini saya lupa, ini Journal of Nutrition. Lupa menyebut di sini ya. Ini mestinya disebut Jurnal Internasional. Ya, kalau kalian nanti Sinta berapa? Ya, ini juga semua masih jurnal internasional saya ya. Nah, mudah-mudahan ada yang jurnal lokal nanti. Ya. Nah, ini ya. Jadi saya tulis di sini. Nomor 13 ya, nomor 13 saya tulis. Kopi luwak dan Gayo Arabica regular dapat digolongkan ke dalam kopi spesial karena mempunyai cup score dan mutu kimia lainnya yang lebih tinggi dibanding kopi lainnya. Baik kopi luwak maupun kopi Gayo memenuhi standar komponen kimia dan kadar air. Kopi luwak dibandingkan dengan kopi Gayo. Ya, kopi Gayo ini sudah terkenal. Sudah mendapat sertifikat internasional yang disebut dengan GIS, Geographic Indication apa gitu ya. Jadi dia sudah punya hak kekayaan intelektual kopi Gayo. Ya, cara menanamnya, ketinggian dari permukaan laut, jenisnya dan sebagainya ya. Nah, makanya kopi Gayo itu luar biasa ya. Kopi Pagar Alam belum mengalahkan kopi Gayo ya. Ya. Nah, dan ini disandingkan dengan kopi luwak. Ternyata kopi luwak ya dengan kopi Gayo Arabica itu hampir sama. Kenapa? Cup score, nilai cup score ya. Itu cara pengujian kopi ya dan mutu kimia lainnya lebih tinggi dibandingkan kopi lainnya ya. Nah, ini juga masih jurnal internasional. Saya tulis di sini ya. Jurnal. Ini makanya nanti yang tanggal 16 saya akan tanggal 17 saya akan periksa. Jangan-jangan sampai nggak ketinggalan nulisnya ini ya, karena kalau ketinggalan berkurang nilainya. Ya. Nah, ini juga ya. Nah, ini karena ini sudah ada kopi luwak, saya berkopi luwak. Jadi ini motu kopi dapat ditingkatkan dengan proses fermentasi yang menggunakan campuran A. niger, Aspergillus niger. Ya, Aspergillus niger ini jamur ya. Dan enzim yang dapat menurunkan waktu fermentasi menjadi 1 jam. Meningkatkan konsentrasi gula reduksi, menurunkan asiditas, dan nilai cupping yang lebih baik. Ini si Cheng Chang. Ya. Cheng Chang, ini when and what. Kapan, berapa lama, ada waktu tadi kan. Nah, ini masih, ini ya, ini penulis lain. Nah, ini ada proceeding ya, proceeding boleh, proceeding ya. Proceeding in Sinas. Nah, ini sudah ditulis ya, proceeding in Sinas. Ya. Sinas, Jakarta. Nah, ini ada 2 alinea kita ambil. Nah, dari 2 alinea ini digabung jadi 1. Sudah terdapat penelitian yang mencoba untuk mempelajari sistem pencernaan luwak yang memberikan pengaruh terhadap mutu dan cita rasa kopi luwak. Hasil penelitian akan digunakan untuk membuat sistem fermentasi kopi
yang menyerupai sistem pencernaan luwak sehingga proses pembuatan kopi luwak lebih ramah terhadap hewan. Nah, jadi kopi luwak nggak pakai luwak lagi. Diambil ininya apa namanya enzim di perut luwak, diambil mikrobanya apa, nah dicampurkan dengan kopi dan disimpan di dalam suhu seperti dalam suhu perut luwak, ya difermentasi dia, ya fermentasi supaya menjadi kopi luwak. Jadi banyak sekarang orang kopi luwak, ya tanya dulu kopi luwak. Ya, bukan hanya ini ya, tapi lebih hygiene ya. Karena kalau kopi luwak itu saya sudah pernah cerita waktu saya jalan-jalan di pagar alam, itu kopi luwak langsung utuh itu, utuhnya dijemur. Ya, saya tanya, Kak, cuci Pak, nanti dicuci katanya kalau sudah kering. Nah, siapa yang bisa jamin ya? Supir saya pada waktu itu sampai muntah-muntah dia karena sudah dia minum itu kopi luwaknya. Ya. Nah, ini ada M. Fauzi. Nah, ini laporan penelitian. Ya. Laporan penelitian boleh Pak? Boleh, karena ini dosen yang nulisnya ya. Nah, ini dia buah kopi luwak, ini ada bahasa Indonesianya ya. Karena apa? Saya tahu ini dia profesor, saya kenal orang Pak Fauzi-nya ya, teman saya. Ya. Buah kopi yang makan luwak dan seterusnya ini. Jadi kita ambil sistem pencernaan perut luwak menggunakan 44 jenis bakteri yang memfermentasi berbagai jenis makanan yang dimakan oleh luwak pada suhu 37 derajat Celcius dan pH 3,7 sampai 4,5. Bakteri mendominasi sistem pencernaan tersebut adalah bakteri asam laktat. Sebanyak 33 jenis. Asam laktat banyak jenisnya ya. Nah, ini kalau THP lebih jelas, kalau nggak ngerti kalian tanya kawan. Bakteri yang diduga berpotensi dalam sistem fermentasi kopi dalam perut luwak adalah 7 jenis. Leconoccus, Paramestroid, dan Enambal plantarum yang dapat memfermentasi semua jenis karbohidrat yang berpotensi dimakan oleh luwak. Ini Fauzi 2008. Nah, ini how, where. Ya. Nah, ini proceeding. Ya. Nah, ini report kan, saya copy paste saja, saya print screen tempel. Ya, print screen saya tempel ya, boleh. Nah, report ini. Nah, ini juga, ini enggak ya, sama ya, dan seterusnya. Ini saya sudah basisnya sudah 30 jurnal. 78, 9, 30. 31 saya. Nah, oke ya. 31 jurnal. Oke. Nah, sudah selesai seperti itu, tinggal kita lanjutkan. Pak, seterusnya apa? Ya, seterusnya adalah kita menulis. Ya, bagaimana kita menulis sistematis? Kita kan sudah belajar salah satu ciri-ciri ilmiah adalah sistematis. Oleh karena itu, ya, kita tulis, kita kumpulkan lagi seperti ini tadi. Ya, kita kumpulkan. Yang what, kita copy paste saja tadi. Nah, ini tadi yang nomor 1 ya. Nomor 1, nih, ya. How and what. Nah, pokoknya ini ada what-nya, kita tempel dulu. How-nya belakangan nanti, ya. Ini pokoknya semua yang ada what kita gabungkan jadi satu. Nah, ya, kita gabung what. Nah, semua yang what kita gabung satu. Ya. Kemudian ada how. Nah, bagaimana? Semua how kita gabung jadi satu, semua yang how. Ya. Walaupun ada how dan what, ya tidak apa-apa, nanti kita tinggal menentukannya aja. Kita kumpul dulu jadi satu. Ya, setelah kita kumpul jadi satu, ini ada how, why, and who malahan ya. Kita kumpul jadi satu semuanya. Itu tadi how, ini who. Nah, kumpul tadi yang who, ya, who and why, ya, how, why, who, kita kumpul jadi satu. When, ya, kapan, ya. Kumpul jadi satu. Kemudian ada why, kenapa ya, banyak kenapanya. Karena ilmiah itu adalah kebanyakan why. Mencari kenapa, ingin mencari jawaban. Where, di mana ya? Oke.
Nah, selanjutnya untuk setiap kelompok 5W disusun agar terbentuk suatu alur cerita. Nah, ini ya, kita baca. Kita baca lagi masing-masing ini. Ya, semua yang sudah kita kumpulkan ini kita baca. Tentang apa? Ya, kita baca. Oh, ini rasanya ada di tengah. Oh, ini perlu di atas. Kita pindah dia. Posisinya kita pindah. Ya, kita pindah. Posisinya kita pindah. Sehingga nantinya yang atas adalah yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, jadi kita dipindah-pindah dulu ini. Dipindah-pindah dalam apa word dulu. Kemudian demikian juga yang how. Kita pindah-pindah. Ya, supaya dia mudah. Ya. Nah, setelah kita pindah-pindah, sudah kronologis, ceritanya nyambung. Kita pindah-pindah, ya, kita pindah ini tulisan ini supaya nyambung. Kemudian kita tuliskan dia dalam bentuk cerita. Ya, kelompok what, susunan awal copy paste dari file sebelumnya. Nah, setelah saya tempel ini saya baca pembuatan kopi luwak secara in vitro telah berhasil dilakukan orang dengan cara menggunakan bioreaktor. Ini tulisan saya, tidak ada tadi ditulis ya. Kopi matang yang dimasukkan ke dalam bioreaktor dan dicampur dengan isolat bakteri serta asam lambung dari luwak, difermentasi dengan menjaga pH dan suhu mirip seperti tubuh luwak dan bantuan propeller yang mensimulasi gerak usus berhasil menghasilkan kopi luwak yang mirip dengan kopi luwak yang dihasilkan oleh luwak secara biologis. Walaupun kopi luwak in vitro mempunyai kandungan kafein yang lebih rendah dibandingkan kopi luwak biologis, tetapi uji cupping menunjukkan nilai cupping yang tidak berbeda nyata. Hariperta dan Nugraha. Ini yang bahasa Indonesia nih tadi ya. Nah, tadi kan kenapa Pak ini yang pertama ya? Tadi kan kita sudah pindah-pindah dulu di atas ya. Nah, rasanya setelah dibaca ulang, tidak cocok ini kelompok what. Ya, lebih cocok kelompok why atau how. Oke, kita kasih tanda. Seperti saya ini. Ya, saya kasih tanda. Kemudian ini ada dercencang tadi kan, mutu kopi dapat diingatkan dengan proses fermentasi menggunakan anigar dan enzim yang oke sudah cocok what. Ya. Kemudian ini kopi luwak dan arabica regular dapat digolongkan ke dalam kopi spesial karena mempunyai cup score dan mutu kimianya yang lebih tinggi dibandingkan kopi lainnya. Muzaifa dan Hasni. Tidak cocok kelompok what, lebih cocok kelompok why atau how. Sudah, kalau misalnya di what ini kita coret. Ya, kita coret yang ini. Ya, kita kasih tanda aja. Ya, ini tidak cocok. Nah, ya, cocok. Kemudian ini tidak cocok di what. Ya, tidak cocok juga di what. Nah, oke. Tidak cocok di what. Oke, ya. Artinya yang saya kuningkan lebih cocok di what. Oke. Ya. Nah, coba yang saya kuningkan ini cocok di what. Ini tidak cocok what. Ya sudah. Ya. Yang kuning what. Cocok what. Oke. Kemudian jadi versi 1. Versi 1 what. Versi 1 yang what disusun ulang dalam alur cerita yang lebih mudah dipahami tetapi belum memasukkan pendapat pribadi penulis. Baru kita tempel-tempelkan saja. Kumpulkan informasi atau narasi yang mempunyai arti berdekatan. Ya. Kopi, nah satu. Kopi adalah minuman seorang karena dapat mengacu dan meningkatkan ini. Oh, ini cocok. Ya. Ekspor kopi Indonesia meningkat antara banyak negara lain ya. Sehingga ini alinea yang ini sama yang bawah ini ya, yang ini. Oh, ini bisa digabung nih. Nah, saya gabung dia. Saya gabung. Ya, jadinya seperti ini. Kopi. Jadi ini berambil dua alinea di atas ya. Dua alinea di atas. Kopi merupakan salah satu
minuman yang disenangi banyak orang di dunia ini. Ini sudah beda dengan ini tadi. Kopi adalah minuman yang disenangi orang. Nah, saya tambah di dunia. Ekspor kopi Indonesia. Nah, jadi kan ada di sini ekspor di atas, saya masukkan ekspor kopi ya. Nah, jadi karena sedang ekspor kopi Indonesia pada periode Oktober 2019 sampai Desember meningkat sebesar 26,4%. ICO 2021. Itu dari sini. Tapi di atas nggak ada kan, tapi saya selipkan dia. Saya selipkan karena disenangi orang. Ya, setelah disenangi orang, saya tambahkan ini. Nah, kopi disenangi, kopi adalah minuman yang disenangi, tadi adalah minumannya saya hilangkan, kopi disenangi karena memberikan efek stimulansia dengan cara memacu aktivitas psikomotorik dan penggunaan energi. Pak, kok beda dengan di atas? Nah, tentu saya tulis ulang. Ya, saya tulis ulang agar apa tadi? Agar ini tulisannya, ya, agar dia, nah ini ya, dalam alur cerita yang lebih mudah dipahami. Tapi belum masuk pendapat pribadi, jadi seperti ini, ya. Nah ini ya, kopi senangnya bersama dengan cara memecah aktivitas psikomotorik dan penggunaan energi. Efek stimulansia ini, ya, efek stimulansia membuat orang lebih waspada dan bersemangat dalam bekerja. Tetapi sayangnya kopi juga memberikan efek negatif karena kandungan kafein pada kopi dapat mengganggu sistem peredaran darah yang berbahaya bagi kesehatan penderita penyakit jantung, diabetes, dan darah tinggi. Salah satu cara untuk mengurangi pengaruh negatif kopi adalah dengan cara menurunkan kandungan kafein pada kopi sampai pada level yang masih dapat merangsang penggunaan energi tapi tidak berbahaya bagi kesehatan. Nah, ini kan saya tulis ulang yang atas, saya gabung dengan oke. Nah, karena di sini sudah menyinggung kesehatan, maka saya mesti cari yang tentang kesehatan yang masuk dalam Word. Ya, nah, saya cari di atas, saya copy paste sini. Ya, saya cari di atas, saya copy paste di sini. Nah, yang dua ini, ya, yang dua ini saya gabung jadi satu. Ya, saya gabung jadi satu. Ini ya, yang dua ini saya gabung jadi satu. Oh, saya gabungkan dua ini, saya gabungkan ke dalam sini, ke dalam yang kuncorot yang atas tadi ya. Nah, ini tadi disenangi orang sampai nah ya, saya selipkan dia di tengah. Saya selipkan dia di tengah ya. Kopi merupakan nih, kopi yang karena memberikan efek stimulan riset yang menjadi kopi juga agak efek stimulasi ini membuat orang lebih bersemangat semangat. Efek stimulasi mempunyai ini Higdon dan Frey ya. Higdon dan Frey tadi ada di sini. Higdon dan oh ini ya. Ini dari sini tadi. Higdon dan Frey yang nih, larutan ekstra kopi ini ya. Nah, jadi kopi diminum dapat meningkatkan kolesterol total, oke ya. Nah, kemudian tetapi, nah ini ada katanya. Tetapi sayangnya kopi juga memberikan efek negatif. Karena kandungan kafein pada kopi dapat mengganggu sistem peredaran darah yang berbahaya bagi kesehatan penderita penyakit jantung, diabetes, dan darah tinggi. Kopi yang diminum dapat meningkatkan kolesterol total dan kolesterol LDL, khususnya pada kopi yang penyediaan cara direbus. Bubuk kopi yang direbus merupakan senyawa diterpen dengan bentuk kafestol dan kawal yang berguna dalam peningkatan kolesterol pada manusia. Ya, nah, Higdon dan Frey yang kedua ini, yang ini ya. Nah, kemudian salah satu cara untuk mengurangi pengaruh negatif kopi adalah dengan cara menurunkan kandungan kafein pada kopi sampai pada level yang masih dapat merangsang penggunaan energi tapi tidak berbahaya bagi kesehatan. Nah, masih ada kuncoronya kan? Ya, nah, sudah mulai berbentuk alinea kita. Ya. Nah, kemudian ini ada asam klorogenat. Ya, ini tentang kesehatan masih ya. Asam klorogenat itu adalah antioksidan. Ya. Nah, ketiganya dapat kita gabung menjadi satu. Ya, ini tadi asam klorogenat, pengukusan kopi, ekstrak biji kopi ya. Nah, selain memberikan pengaruh negatif terhadap kesehatan, kopi juga mengandung antioksidan
antioksidan asam klorogenat yang selama ini kurang diketahui orang, ya. Ya, nah jadi yang ini kita tulis ulang juga, ya kita tulis ulang, ya kita paraphrase. Asam klorogenat adalah antioksidan pada kopi yang punya efek terapeutik dengan cara mengurangi pengaruh negatif radikal bebas dan menghambat pelepasan glukosa dari hati ke dalam darah. Oleh karena itu, dalam proses dekafeinasi kopi perlu diusahakan agar kandungan asam klorogenat tidak ikut turun. Kuncoro 2018. Nih yang ini ya. Ya. Kemudian, nah ini ya. Nah, oke ya. Upaya yang dilakukan orang untuk mengekstraksi kopi. Jadi yang merah ini kalimat kita untuk membuat dia nyambung antara ini dengan ini nyambung. Upaya yang dilakukan orang untuk mengekstrak kafein dari biji kopi adalah dengan metode ekstraksi menggunakan pelarut etanol dan air. Nah, ekstrak biji kopi ataupun bubuk kopi menggunakan etanol memberikan hasil konsentrasi kafein yang lebih tinggi, konsentrasi pigmen coklat dan asam klorogenat yang lebih rendah dibandingkan ekstraksi menggunakan air. Ya. Dan kemudian konsentrasi oksidan yang tinggi, nah ini ya. Nah, kemudian konsentrasi antioksidan tertinggi didapat pada biji kopi robusta yang direbus dengan menggunakan air bertekanan. Ya, mana guru tadi? Nah, ini yang bawah ya. Hal ini ya, perlakuan pengukusan biji kopi menggunakan sistem tertutup pada suhu 100, 110, dan 120 derajat selama 7 jam dapat menurunkan kadar kafein biji kopi dari kadar kafein awal 2,34 menjadi 2,04 ya, 1,92 dan 1,6 sesuai dengan perlakuan. Hal ini disebabkan oleh uap panas yang berada dalam autoclave sistem tertutup jenuh dengan kafein tidak dapat lagi mengekstrak kafein dari biji kopi. Ya, nah ini saya tambahkan merah karena itu perlu dicari upaya untuk menurunkan kadar kafein tapi tetap mempertahankan kadar asam klorogenat yang tinggi. Ya, nah ini kita gabung lagi ya menjadi alinea baru. Ya, dan seterusnya. Ya, nah sekarang semua yang what? Nah, ini ya, saya gabung. Ini ya, proses gabung. Ya, nah sekarang setelah saya gabung, saya susun, saya satukan tadi. Ya, yang banyak ini saya satukan. Mulai dari proses ini what semua ini. Ya, what-nya ini kita gabung, kita tulis. Kopi merupakan salah satu kopi. Jadi kita copy paste dari atas, tempel di sini. Kopi merupakan ini ya. Nah, ini dari sini tadi. Yang pertama, mana tadi yang kita nah, yang ini ya, dari ini kita copy paste. Copy paste, kita tempel tadi di depan sini. Nah, yang ini ya. Dan ini sudah berbentuk ada alineanya segala macam. Ya. Jadi ini alinea 1, ya, alinea 2, alinea 3. Nah, 3 alinea besar. Ya. Sudah 1,5 halaman. Hanya what. Ya. Nah, silakan dilanjutkan dengan W dan H yang lain. Ya, sekarang kita pindah alinea yang belum terpakai ke bawah. Oke ya. Nah, tadi dari what yang nggak kepakai, dari what ini kan tadi ada yang nggak terpakai nih. Kita rasain, oh ini bukan what. Oke. Kita yang bukan what, kita pindahkan ke bawah sini. Ya, kita pindahkan ke bawah sini. Ya, nah ini kan tidak cocok semua tadi yang itu kita copy tempel di sini. Ya, kita tempel aja semua di sini. Banyak ini. Ya, nah, banyak. YN. Ya. Nah, kemudian kita tulis ulang. Ya, tulis ulang.
Ya, ini dari berbagai upaya telah dilakukan untuk membuat kopi luwak secara in vitro. Upaya yang dilakukan terutama masih pusat pada penentuan karakter asam laktat yang diduga berperan besar dalam sistem pencernaan luar, ya. Dan seterusnya ini kita, ya. Nah, ini kita susun. Ya, kita susun. Ya, ini adalah ini tadi ya. Jadi ini mengapa? Why ya? Why? Proses pembentukan cita rasa kopi selain ditentukan oleh kode ini. Jadi sama seperti tadi ya, disambung-sambung. Nah, kita dapatkan ini hampir 1 halaman. Ya. Ya, kemudian kita sama juga. Ya, ini proses cita rasa, ini proses hayat dan hayati ya. Sama tadi ya. Nah, ini saya sama yang seperti ini, yang saya sudah pindahkan, saya coret. Ya, dari 2 ini saya dapatkan ini. 1 alinea besar yang ini. Ya, ini juga sama, yang sudah tempel. Kenapa saya coret, Pak? Ya, karena supaya saya tahu sudah dipakai. Nah, ini saya tempel di sini. Yang ditempel bukan jurnal aslinya, tapi adalah yang kalian paraphrase tentunya ya, yang sudah disusun. Sudah disusun, ya ini yang coret dipindahkan ke sini. Ya. Nah, jadi ini lumayan 1 halaman ya. Nah, kemudian lanjut ya, lanjut yang belum terpakai kita pakai lagi. Ya. Grafik sensoris dan mikrobial. Oke. Ya, sampai di situ paham? Memang agak cepat ya ngomongnya. Permisi, Pak. Ya, silakan. Siapa? Farhan, Pak. Hah? Farhan, Pak. Oh, Farhan. Ya, silakan Farhan. Gini, Pak. Sebelumnya Farhan mohon maaf kalau misal Farhan sedikit lancang mengenai deadline-nya itu sampai tanggal berapa, Pak? Yang ini. Yang mana? Kalau Ini kan tadi ada apa namanya? Ada kan sampai tanggal 17. 17 itu kan 20 jurnal. Kenapa? Karena sekalian kan sudah baca 15 jurnal. Ya, makanya nambahnya tidak banyak. Jadi boleh menggunakan yang sudah kalian kerjakan dari 15 itu. Ya. Coba lihat ini topik pengeringannya apa? Pengeringan kopi atau pengeringan apa begitu ya. Kalau kurang ya kalian cari. Jadi sampai tanggal 17 itu 20 ya, 20 itu tidak sampai di sini. Ya, 20 itu hanya bukan sampai sini ya. Nah, ini tadi lanjutannya untuk sampai tanggal 27 ya. Tanggal 27. Akhirnya minggu depan ini tanggal 17. Minggu depan saya akan periksa sudah 25 atau 30 belum. Kenapa? Karena tanggal 20 saya akan periksa kalian. Ya, kenapa? Saya akan suruh. Jadi dari yang kita kumpul tanggal 17, ya, tanggal 17, ini saya akan ambil secara acak. Kita bahas dia tanggal 20. Ya, nah, saya akan beri masukan, oh ini keliru, tolong diperbaiki. Nah, ya, karena nanti itu ujian kan. Jadi saya tidak mau kalian salah. Saya mau kalian betul. Jadi yang sampai sininya ini kan sampai umur berapa nih saya nih? Oh, bukan sampai sini ya. Jadi yang sampai tanggal 17 itu belum sampai sini. Nah, sampai sini. Hanya sampai yang ini aja. Ini kan saya 31. Kalian 20. Ya, hanya yang ininya saja. Ya. Nah, itu sampai tanggal 17. Nah, tanggal 20 nanti kalian saya suruh buat yang sudah seperti ini. Nah, yang ini. Ya, yang seperti ini itu adalah yang tanggal 17 dibuat ya, nanti ini tugas tanggal 20 karena makanya saya katakan kalau bisa 25 supaya selesai ya di sini ya.
Kemudian tanggal 27 ini kan sudah minggu ke-6. Saya sudah terakhir itu. Ya, saya nggak bisa ini lagi. Oke. Ya, itu tanggal 27 kita ujian. Ujiannya adalah apa yang kalian tulis ini. Jadi ditulis persis seperti saya tulis ini dari atas sampai ke bawah. Ya, nanti ke bawah sekali ada ceritanya. Halaman 72 nanti ini ya. Nah, jadi kalian tulis seperti itu. Nggak usah di print, tapi persis seperti yang saya buat ini dalam bentuk Word. Oke. Nah, jadi minggu depan ini tanggal 17 saya akan periksa. Ya, setelah itu saya kasih tugas kalian membuat yang ini. Membuat yang ini yang seperti kita ceritakan tadi untuk menulis cerita kita. Ya. Oke. Izin Pak, Iya. berarti Farhan kembali meluruskan berarti kami dari yang tanggal 17 itu 20 jurnal dan boleh memakai jurnal 15 kemarin dan tugasnya itu cuma untuk sampai yang seperti ini. 15 itu Pak ya. Iya. Untuk yang Seperti ini, 5W seperti satuannya itu nanti Pak. Untuk Enggak, yang 20 jurnal. Jadi 5W. sampai tanggal 17 itu 20 jurnal. Kenapa? Karena Izin, nanti Pak. tanggal 20. Kalau mohon maaf Pak, kalau misalkan ini kalau boleh agak dipanjang dikit boleh nggak Pak? Soalnya kalau depan itu masih Enggak. Nanti agak. kan itu kan belum saya nilai. Oke, Pak. Saya hanya mengevaluasi nanti tanggal 17 dikumpul. Itu untuk bahan kita kuliah tanggal 20. Ya, tanggal 20 kita bahas. Saya ambil secara acak dari yang sudah kalian kumpulkan. Nah, yang saya kumpulkan, yang saya ambil secara acak itu artinya beruntung. Kenapa? Karena ada masukan dari saya. Oh, ini misalnya contohnya ya dalam membuat ininya apa namanya? Paraphrase-nya. Oh, ini kurang pas ya. Saya beri masukan. Ya, bagaimana membuat paraphrase-nya? Oh, ini mestinya 2 ini. Atau misal 3 alinea. Oh, ini mestinya di 2, yang satunya what, yang satunya why. Ya. Nah, itu gunanya dikumpulkan. Jadi semakin banyak kalian kumpulkan, semakin banyak nanti saya memberi masukan. Jadi kita punya waktu nanti 2 jam lebih, 2 jam itu adalah untuk membahas apa yang kalian tulis. Saya beri masukan sebanyak mungkin. Kenapa? Karena saya ingin kalian menulis itu seperti yang saya ini. Ya, makanya cari topiknya yang sederhana, jangan terlalu rumit. Ya, kenapa? Karena saya tanggal 27 sudah selesai, tanggal 27 terakhir. Ya, nah, tanggal 27 itu nanti dinilai. Ya, dinilai itu ya, yang menilai siapa? Kawan kalian. Jadi saling menilai. Ya, saling menilai. Tentu saya katakan yang menilai ya jangan terlalu kejam lah, ini teman sendiri dulu ya, tapi nanti kalau kalian menulis kan tentunya mesti lebih bagus. Ya. Nah, jadi kalian tulis seperti itu nanti dinilai. Contoh ya, ditanya pertanyaan pertama yang dinilai itu jumlah jurnal. Apakah jurnal yang ditulis atau karya tulis yang ditulis itu ada 30 enggak minimal. Ya. Nah, kemudian ini apa namanya? Lengkap nggak seperti yang kolom 1 ini, kolom 2 ya, kolom 1 kan nomor. Ya, ini apa namanya? Jelas nggak siapa penulisnya? Jelas nggak judulnya? Ya, jelas nggak di mana dia dipublikasi, volumenya dan sebagainya. Ya, nah itu ditanya, saya tanya. Itu ada nilai. Ya, ada nilai. Kemudian diperiksa lagi dari setiap jurnal ya, seperti ini. Ini kan seperti ini ya, contohnya dari setiap jurnal ada nggak 3 alinea yang diambil? Oh, seperti saya ini hanya 1. Artinya kalau dia 3 ya, kalau dia 3 itu nilainya 9. Kalau dia 4 lebih dari 3, 10 nilainya. Kalau seperti saya 1, nilainya hanya 6. Seperti ini ya, ini kan hanya 1 ya. Nah, yang ini nilainya hanya 6. Ya,
Nah, itu nilai kalian kan. Nah, kemudian yang ditanya lagi adalah ini. Ya, ada nggak ininya? Ya, apa namanya? Paraphrase dan ringkasannya. Nah, ada misalnya, kemudian disebutkan enggak seperti ini, how, who, why-nya. Ya. Jadi ada enggak? Ada. Jadi kalau ada nilainya 10. Kalau ada nilai ada saja nilainya adalah 7 ya. Nah, kemudian ada ini betul enggak berasal dari sini? Dari yang di copy paste ini. Nah, kalau betul ya sudah 10 nilainya. Ya. Nah, kemudian ini ditunjukkan enggak how, who, why ini? Nah, ya. Ditunjukkan enggak dari mana 5W1H-nya? Kalau ada ya tambah 10. Jadi 10 udah kan mudah kan? Kalau enggak ada ya kita kasih 6 lah karena sudah upah nulis ya. Nah, jadi setelah itu ya. Nah, kemudian ada lagi penilaiannya. Penilaiannya ini setelah 30 disusun seperti ini enggak? Dikelompokkan enggak? Kelompok what, kelompok why semuanya. Ya. Nah, kalau misalnya tidak semua, kalau semua nilainya 10. Tidak semua misalnya ya, tidak semua ya. Dari mana tahunya? Dari sini kita lihat ini. Ya, kita hitung jumlahnya berapa. Misalnya ini jumlahnya 33. Padahal dari 31 ya atau 35. Sudah 35 enggak ini semuanya sampai bawah. Ya. Jadi ditulis semuanya dikelompokkan ini. Mestinya lebih dari 35 karena tadi ada yang ganda seperti how dan what ya. Nah, dikumpulkan enggak? Ya, yang what saja dikelompokkan enggak? Yang how saja ya, yang who saja dan seterusnya. Ada enggak itu? Kalau ada ya 10. Kalau tidak ada ya kalian saya kasih ada panduannya nanti. Ya, panduannya untuk menilai ya. Ya, kemudian setelah itu ada lagi pertanyaan berikutnya. Nah, tentu bobotnya sudah lebih berat ya. Bobotnya ini lebih berat. Nah, kemudian sini. Disusun enggak alur ceritanya untuk masing-masingnya? Untuk what, untuk ini, untuk what disusun enggak ceritanya? Ya, dari sini dikumpul ya dari cerita nih. Ya, ini cerita what kan? Nah, dibuat enggak seperti ini? Ya. Ya. Nah, dibuat enggak gitu ya. Jadi sehingga dari what kita dapat menuliskan. Nah, ada enggak artikel lengkapnya dari what seperti ini 1,5 halaman? Ya. Kalau ada ya nilainya 10. Kalau enggak ada ya, kalau ada dan ditulis dengan menarik kita baca, wah enak kita bacanya ya 10. Kalau kurang enak ya 8 atau 8,5 ya. Ada panduannya nanti. Ya. Nah, demikian seterusnya. Ini kan ya. Nah, yang seterusnya kita copy paste lagi ini. Tidak cocok kelompok what, kelompok why. Nah, ini why di sini. Why atau how, why ya. Nah, ya, kita kumpulkan semua. Nah, kemudian kita susun lagi seperti tadi. Oke. Kalau masih belum mengerti, boleh ditanyakan, kita akan terangkan kembali. Gimana Farhan? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa nih? Rido. Silakan Rido. Ya, Pak. Berarti jurnalnya berarti harus yang sama ya, Pak? Maksud pembahasannya sama, karena kan itu mau disusun. Sama gimana maksudnya? Misalnya kan jurnal yang pertama itu tentang kopi, terus jurnal selanjutnya itu harus tentang kopi juga gitu ya, Pak? Tidak mesti. Apalagi pengeringan kan. Kopi kan ada biji-bijian. Ya enggak? Nah, ada orang cerita tentang kopi, tentang pengeringan jagung misalnya. Ya. Nah, cara pengeringan ini kopi, jagung itu mirip. Nah, sehingga model pengeringannya merupakan model yang mirip. Ya, makanya sebetulnya saya inginnya kalian tuh semester 5 atau semester 6 karena sudah paham tentang teknik pertanian.
Ya, kalau awal-awal gini susah saya ininya. Ya. Kalau yang seperti angkatan 2020 kan mereka sudah semester berapa tuh? Semester 5 kan? Semester 5. Jadi sudah agak paham. Kalau kalian baru semester berapa nih? Semester 3 kan? Kalau yang angkatan 2021 kan baru semester 3. Jadi masih kelimpungan ya. Tidak mesti kopi, misalnya kalau kopi-kopi. Enggak, yang topik kita adalah pengeringan. Pengeringan biji-bijian misalnya ya. Yang bijian ada kopi, ada jagung, ada kedelai, ada beras ya, ada banyak lagi biji-bijian lain ya. Nah, itu jadi boleh seperti itu, enggak mesti dikopikan jagung gitu. Kopi saja. Ini kan ceritanya karena saya tadi, ini kalian perhatikan, tadi kan macam-macam kopinya. Ada yang nggak ada hubungan dengan kopi. Nah, karena saya ingin bicara tentang, yang ingin saya tulis itu adalah tentang kopi luwak, kopi fermentasi. Ya, kopi fermentasi yang difermentasi seperti perut luwak, yang hasilnya mendekati kopi luwak yang asli. Yaitu masih ada unsur kafeinnya sehingga orang itu bisa melek, ada unsur asam klorogenatnya sehingga sehat ya, tidak mengganggu jantung ya, kolesterolnya rendah. Minum kopi itu banyak karena darah tinggi ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kita makanya kemarin minggu lalu saya beri kuliah itu kreativitas. Kita mesti kreatif. Ya, kreatif karena apa? Karena nanti mesti kita yang menyambungkan ceritanya. Ya, menjadi satu cerita. Ya, menjadi satu cerita. Oke? Paham? Ada lagi yang mau tanya? Tanya aja. Jangan takut-takut, jangan segan-segan bertanya. Saya akan berusaha membantu kalian membuat satu tulisan yang bagus. Kalau kalian bisa membuat tulisan bagus, wah saya senang sekali. Gembira karena saya tahu bahwa apa yang saya sampaikan itu bisa diterapkan. Ya, apalagi nanti misalnya saya dengar skripsinya, waduh bagus nulisnya, nulis pustakanya, ya dan sebagainya. Oke, sebentar ya, saya ada telepon. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya inginkan berusaha. Jadi kalau kalian ada yang kesulitan, kasih tahu saya supaya saya bantu. Tapi kalau kalian diam-diam, ya, oh saya nggak bisa bantu. Gimana saya membantunya? Saya nggak bisa baca pikiran kalian kan? Oke, supaya kejelasan. Oke, oke, oke. Silakan bertanya lagi kalau ada. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan. Yang belum mengerti. Kalau diam artinya mengerti. Farhan gimana? Sejauh ini agak ada yang paham-paham, Pak. Oke, Tapi paham ya. kalau misalnya nanti ada yang Farhan mau tanyain, nanti Farhan bakal tanyain di Iya, grup, Pak. iya, oke. Ya nanti, tapi saya hanya bisa menjawabnya pada waktu kuliah. Ya, saya nggak bisa jawab di WA. Ya, nah, kalau ada yang terlampau penting, saya bisa jawab di WA. Tapi kalau rinci panjang lebar tentu di sini. Ya, oke. Kita lanjut kalau begitu ya. Jadi tadi ini ya untuk setiap setiap 5W 1H-nya itu W yang lain dan H yang lain kita buat. Ya, nah, jadi ini ya ini yang ininya yang lain W berapa ini ya? Oh ini where ya where. Nah, kondisi geografis dan sebagainya ini where. Jadi bagus ya. Jadi ini satu ini kan proses pembentukan cita rasa. Ya, ini satu halaman ya. Ini halaman berikutnya. Jadi 1,5 halaman. Ya, jadi dia 1,5 halaman. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi dengan yang lain. Nah, hubungan antara fermentasi ya sudah ya kita sambung.
dijadikan satu. Ini juga masih ya. Ini dari sini saya ambil dari bawah, saya tempel di atas ya. Nah, yang sudah ini sudah saya tempel di atas, saya coret ya. Nah, karena saya berubah ini belum ya. Nah, sekarang 5W1H yang dari tadi atas itu semuanya yang sudah kita rapikan, kita tempel sini. Kita tulis semua dalam bentuk satu kesatuan walaupun urutannya masih belum kronologis, artinya belum berurutan. Kita tempel aja. Copy, selain itu ya. Kita baca dia. Oh, ini tidak cocok. Ya, kita pindahkan. Ya. Nah, apa yang ditulis di atas baru tempelan dan penyusunan urutan berbasis 5W1H dengan sedikit tambahan dari saya. Ya. Nah, untuk satu tulisan yang bagus, maka yang ditulis itu adalah pendapat penulis atau pendapat kita dikuatkan atau dipertegas oleh ide pendapat orang lain yang dirujuk jika diperlukan. Jadi yang ditulis itu apa? Pendapat kita. Nah, kalau pendapat kita itu didukung oleh orang, baru kita tempelkan dia. Ya. Nah, jadi ini ya, yang tulisan di atas, saya tempel tulisan, yang ditalin tempel dari tulisan yang sebelumnya. Ini ya, saya tulis. Ya, saya tulis. Ini alinea 1, ya. Tempel sini. Ya, saya tambahkan. Yang merah ini tambahan saya. Kopi merupakan salah satu produk pertanian yang banyak dibudidayakan orang, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, karena cita rasanya yang disukai. Ini kan pendapat saya. Kan kita sudah tahu kalau cerita kopi, kenapa? Ya itu pendapat saya. Nah ini yang minuman kopi disenangi orang karena aroma dan cita rasanya. Ini kelihatannya, lihat yang saya garis bawahi di kiri, saya garis bawahi di kanan. Kemudian ekspor kopi kan. Nah sebelum sampai ekspor kopi, di bawah ini ada ekspor kopi. Antara yang hitam ini, yang saya garis bawah dengan ekspor kopi, ini ada di bawah, saya kasih pendapat saya juga. Kopi relatif mudah ditanam dan tidak memerlukan perawatan rumit sehingga banyak dibudidayakan oleh petani kecil. Kok tahu dari mana, Pak? Ya, saya dulu ambil pelajaran juga, pengantar agronomi. Jadi tahu juga dari ikut-ikut seminar, dari ngobrol dengan teman-teman kita yang di BDP, ya, atau di HPT, itu makanya kita mesti berteman. Seperti saya punya teman semuanya di prodi, ya. Prodi apapun, perikanan, seperti tadi saya ke perikanan karena saya ada penelitian tentang tempe, ya paling cocok perikanan karena ada ikan-ikannya, gitu ya. Dan tip saya adalah orang THI, jadi bisa membantu saya. Nah, kopi relatif mudah ditanam dan tidak memerlukan perawatan rumit sehingga banyak diberikan oleh petani kecil. Provinsi Sumatera Selatan. Ya, ini dari sini, ya. Dari pendapat pribadi saya. Ya, dari mana itu, Pak? Ya, pribadi saya. Dari mana pribadinya? Nah, ini yang bahaya. Saya sudah baca banyak, ada di pikiran saya, lupa saya kadang-kadang. Dari mana ini ya? Nah, ini ada hati-hatinya. Ya. Jangan-jangan sudah saya tulis, makanya kita di Unsri, kalau orang sudah tulis skripsi, tulis PL, dan sebagainya, diperiksa. Menggunakan aplikasi ya, Turnitin, periksa plagiat. Jangan-jangan seperti yang saya tulis merah ini, sudah sempat ditulis oleh orang lain. Ya, jadi oleh karena itu, saya kan nggak tahu. Karena tadi saya merasa sudah bagian dari pikiran saya. Ya, tentu saya nulisnya sesuai dengan gaya tulisan saya. Ya, nah, itu nantinya makanya kalau di skripsi, oh ini lebih, ya, suruh perbaiki dulu, nanti diperiksa lagi sampai di maksimum 20%. Ya, nah, itu peraturan akademik kita. Jadi pemeriksaan Turnitin di perpustakaan untuk deskripsi dan sebagainya bukan untuk cari-cari salah, tapi agar tulisan kita bebas dari plagiat. Kenapa kalau plagiat nanti ya kalau ketahuan, oh si Farhan sudah jadi anggota ketua DPR misalnya, oh ketua DPR plagiat, apa ini skripsinya plagiat, nah kan tidak enak. Di mana dia sekolah? Oh di Unsri, di mana jurusan teknologi pertanian.
Wah, galo, jurusannya kena, unsrinya kena, ya, sifatnya kena. Nah, tidak mau seperti itu. Maka itu unsri, ya, pada waktu itu, waktu zaman saya ada direktorat, saya berusaha, kita beli, cari ya, supaya kita bisa membantu mahasiswa kita sehingga pada waktu dia lulus setelah terima ijazah dia rasa tenang bahwa skripsinya tidak plagiat, ini ya. Karena nanti tidak tahu 10 tahun kemudian ada saja orang yang iseng. Begitu kita sudah jadi pejabat tinggi ya, orang dengki dengan kita, iri dengan kita, dicari-carinya. Ya, bisa saja seperti itu. Ya. Nah ini kan, yang ini ya, ini ekspor kopi, kafein, nah sampai Higdon Frey, 2006 sampai sini ya, sampai sini tadi itu ya, Higdon Frey sampai situ. Ya itu ada sampai di sini. Nah kemudian dari Higdon Frey sampai ini yang berikutnya, saya akan beri tambahan. Ya, tapi sayangnya kopi juga memberikan efek negatif. Nah, tapi sayangnya saya ganti kata-katanya. Namun ya, efek yang menguntungkan itu yaitu efek stimulansia dan cita rasa serta aroma ya. Kopi yang nikmat ternyata juga berbahaya bagi kesehatan tubuh. Pengaruh negatif kopi disebabkan karena walaupun kandungan kafein pada kopi dapat memberikan efek stimulansia dengan merangsang orang untuk bereaksi lebih baik dan meningkat, tetapi kafein memberikan efek stimulansia dengan cara memacu aktivitas psikomotorik dan memacu penggunaan energi yang berakibat terganggunya sistem peredaran darah yang berbahaya, khususnya bagi pencernaan. Nah, kita lihat dari sini. Tadi kita ambil dari sini. Ya, peredaran darah nih ya, mengganggu kandungan kafein, mengganggu sistem pencernaan darah. Itu mulai di sini. Ya, khususnya bagi kesehatan penyakit jantung, diabetes dan seterusnya. Ya, selesai. Jadi satu alinea pertama tadi sudah bisa menjadi satu alinea yang cukup panjang. Ya, cukup panjang, ya. Nah, perhatikan sekarang masukan atau ide saya dalam tulisan warna merah dan ide orang lain walaupun tulisan saya memparafrase orang lain. Perhatikan bahwa dalam menulis, ide yang menulis mesti ada, yaitu kita, ide kita. Dan jika memungkinkan lebih menonjol dari ide orang lain karena tulisan itu adalah tulisan yang orang yang menulis. Ya, oke. Nah ini alinea berikutnya yang lain ya. Nah ini negatif. Nah, efek negatif dari kopi adalah kafein. Selain dapat mengganggu sistem peredaran darah dan kelenjar pankreas, ya. Oh ini kok adalah kafein. Kafein mempunyai sifat adiksi. Ya, selain negatif. Kafein, ya, sistem peredaran darah, mulai sampai ke sini mengandung antioksidan, asam klorgenat dan seterusnya. Ya, nah, tambahkan ya. Nah, kok tahu cold brew, Pak? Nah, sini ya, karena saya banyak baca. Ya, cuma saya lupa ini di mana. Ya, makanya saya nggak berani ini. Oke. Nah, kemudian ada proses penghamanan kopi yang dapat dilakukan dengan mutu kopi yang seterusnya ya. Ini selalu ada yang merah ini saya tambahkan. Ya, tidak mesti semuanya. Nah, tapi ada ini ya. Saya tambahkan. Kemudian yang berikutnya juga ada tambahan saya. Ya. Ya. Kebetulan ya kelihatannya sudah saya tambahkan. Ya, yang merah di kiri sudah ada merah itu adalah kata-kata saya. Yang ini juga yang merah adalah kata-kata saya. Ya, alinea berikutnya. Ya, ini sudah ada kata-kata saya. Perhatikan sebelum digabung juga sudah saya beri masukan dengan huruf merah. Ya, nah demikian seterusnya ini ya. Seterusnya. Nah, ini ada saya tambahkan lagi proses. Nah, sekarang yang ada di kolom kanan saya tulis kembali.
Jadi sekarang tulis ulang dan dilengkapi dengan daftar. Oke, sekarang saya ketik ini. Nah, ini saya lihat Iko. Nah, ini Iko nih. Langsung pada waktu saya nulis Iko di sini, saya rujuk bagaimana menulis tulisan merujuknya otomatis. Kelihatan ini ya. Farhan, kelihatan ininya jadi berubah warna. Bardila, kelihatan? Ya. Nah, jadi begitu. Ini artinya dia sudah ada di daftar pustaka di bawah. Higdon dan Frey. Nah, ini sudah ya. Sudah ini artinya sudah ini dia. Ya, Higdon dan Frey lagi. Nah, ini kan ada kuncoronya langsung dia. Nah, ini Budrinnya ya. Kuncoro et al ya dan seterusnya. Ya. Nah, jadilah ininya ya. Jadilah artikel kita. Ada berapa halaman ini? Ini halaman 70. Oh, 6,5 halaman ya. 6,5 halaman. Ya. 6,5 halaman tambah tadi daftar pustaka. Nah, ini kalau saya klik semuanya masuk dalam sini. Ya, artinya apa? Artinya semua yang saya tulis di sini sudah dirujuk di batang tubuh sehingga kita error 404 atau plagiat hantu itu terbebas dari plagiat hantu. Ya. Nah, jadi lengkap ini. Oke. Target saya nanti pada tanggal 27 adalah yang seperti ini. Kalian sudah punya yang seperti ini. Tanggal 27. Oke. Sampai di situ kuliah kita. Ya. Save dulu, tadi ada perubahan-perubahan saya buat. Oke. Ya. Waktu kita masih ada 5 menit rasanya ya. Atau sudah habis waktu kita? Sudah Ya, habis, Pak. Ya, kita tadi mulai agak lambat. Ya, oke. Sekarang masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ya dikerjakan ya. Si Karpus, jangan lupa Karpus, banyak ini tugasnya ya. Siapa? Ya, banyak tugasnya dikerjakan. Sudah berapa banyak kamu kerjakan? Ya. Banyak, Pak. Oke, bagus ya. Banyak dikerjakan. Jadi kalau Karpus misalnya komputernya rusak, jangan pakai itu, pergi ke warnet ya, ketik di tempat warnet atau pinjam komputer temannya. Oke. Nah, nanti yang tanggal 27 itu selain kalian kumpulkan itu dan kalian menilai, ya kalian sebagai penilai mendapat nilai. Mendapat nilai dari siapa? Dari saya. Saya akan periksa apakah kalian menilai sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditentukan. Ya, kan ada tadi panduan penilaian ya. Nah, kalau kalian sudah itu ya dapat nilai lagi. Jadi banyak nilai itu. Nanti dibagi, diambil kata-katanya. Ya. Mungkin tadi ada yang jelek, tapi ada yang tinggi kan? Nah, jadi kan kata-katanya jadi tinggi. Ya. Dan ini masing-masing ya, banyak orangnya nih. Aduh, 100 lebih. 100 kalau nggak salah tadi 140 ini ya. Oh enggak, itu termasuk THP ya. THP. Ini kita sekitar 100-an. Oke. Ya. Kalau tidak ada ya, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Ya, jangan lupa tugasnya ya. wabarakatuh. Siap, Pak. Nanti saya rubah di e-learning waktunya.